Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok statistik 40 Excel 1 yang beranggotakan saya sendiri, Fani Fadilah, kemudian Miftahul Jannah, Radiatur Rahmah, Berlian Anggraini, dan Selvi SC Mahuze akan mempresentasikan uji menggunakan uji T. Baiklah, untuk materinya akan dipresentasikan oleh teman saya, Miftahul Jannah. Kepada Miftah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, uji T atau tes T itu adalah salah satu tes statistik yang dipergunakan untuk menguji kebenaran atau kepalsuan hipotesis nihil yang menyatakan bahwa di antara dua buah mean sampel yang diambil secara random dari populasi yang sama tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji T pada dasarnya dipergunakan untuk mengetahui tingkat signifikasi koefisien regresi jika suatu koefisien regresi signifikan menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Terdapat dua varian hipotesis yang digunakan dalam metode uji T. Hipotesis 0 atau HO artinya perbedaan sebenarnya antara rata-rata dua kelompok itu adalah 0. Nah, hipotesis alternatif atau HA mengartikan bahwa perbedaan sebenarnya berbeda dari 0. Metode uji T hanya bisa digunakan ketika ingin membandingkan rata-rata dua kelompok dengan perbandingan berpasangan. Sehingga jika ternyata data yang ingin dibandingkan itu lebih dari dua kelompok, uji T tidak bisa diterapkan. Pada kasus tersebut, kita bisa menggunakan uji ANOVA atau uji post hoc. Nah, uji T itu mengasumsikan data sesuai prinsip berikut. Yang pertama yaitu data bersifat independen atau mandiri. Yang kedua, data kurang lebih akan terdistribusi normal. Yang ketiga, jumlah varian pada uji T bersifat homogenitas varian atau bernilai sama untuk tiap-tiap data kelompok yang diuji atau dibandingkan. Nah, jenis-jenis uji T itu yang pertama ada uji T berpasangan. Pengujian dengan metode ini digunakan jika didapati data kelompok berasal dari satu populasi. Misalnya, pengukuran data sebelum dan sesudah perlakuan itu eksperimental. Nah, yang kedua yaitu uji T satu sampel. Ini berlaku jika terdapat sampel data satu kelompok yang dibandingkan dengan nilai standar. Misalnya, membandingkan tingkat keasaman suatu zat cair terhadap pH netral 7. Nah, yang ketiga, uji T independen digunakan jika kelompok berasal dari dua data populasi yang berbeda. Uji T varian tidak sama atau independen ini dibutuhkan ketika jumlah sampel pada setiap kelompok berbeda dan varian kedua kumpulan data juga berbeda. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Miftah. Selanjutnya, untuk tutorial penggunaan uji T akan dipresentasikan oleh Radiatur Rahmah. Kepada Rahmah, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya, Radiatur Rahma, akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menggunakan uji T pada Excel. Ini datanya terdapat 35 data dari kelas pretest X1 kita misalkan, yang kedua ada X2. Di sini yang itu model TSTS. Nah, sebelum kita menentukan, kita terlebih dahulu harus mencari D. Nah, di sini rumus D itu X1 dikurang X2. Langsung saja kita cobakan.
sama dengan kita klik 36 ini atau data pretest yang pertama dikurang tes yang pertama atau X2-nya, selanjutnya di enter. Dapat nilainya min 4. Nah, untuk mencari yang ke bawah, kita drop aja sampai ke bawah. Keluar untuk semua nilai data tersebut. Nah, selanjutnya untuk D kuadrat sama dengan kita tekan nilai D untuk data pertama. Selanjutnya kita kuadratkan, enter. Nah, kita drop sampai ke data ke 35. Nah, setelah itu kita cari jumlah dari D dan D kuadratnya. Untuk mencari jumlah ini, masukkan rumus sama dengan sum data pertama sampai data ke 35 di bagian D. Tutup kurung, enter. Untuk mencari jumlah D kuadratnya, caranya juga sama, yaitu dengan sum kita blok lagi dari atas sampai ke data 35 sampai habis. Tutup kurung, enter. Nah, keluar nilainya 27636. Ya, lanjut ke N. Ini kan jumlah data. Nah, di sini data kita ada 35. Jadi N-nya itu dikurang 1, jadi 34. Nah, selanjutnya untuk mencari jumlah D kuadrat. Nah, jumlah D kuadrat tadi sudah kita cari. Langsung saja kita masukkan datanya, yaitu 636. Mencari jumlah D dikuadratkan. Kita sama dengan tekan nilai D-nya. Kita kuadratkan. Enter. Nah, keluar nilainya. Selanjutnya untuk mencari nilai S ini, kan rumusnya itu akar 1 per N dikurang 1 dikali sigma D kuadrat dikurang sigma D dikuadratkan per N. Nah, kita masukkan. Yang pertama itu sama dengan, kita bikin rumus SQRT. Selanjutnya, buka kurung. Kan rumusnya 1 per N dikurang 1. Jadi 1 dibagi 34. Tutup kurung. Dikali. Buka kurung.
buka kurung lagi, nilai sigma D kuadrat dikurang, buka kurung lagi, sigma D dikuadratkan dibagi N dikurang N. Berarti N-nya di sini ada 35. Kita tutup kurung lagi sampai warna kurungnya itu warna hitam. Nah, enter. Sebentar. SQRT ke kurung map. Nggak keluar loh nilainya tuh. Ini map. Selanjutnya setelah kita mencari nilai S, nilai T yang akan dicari, yaitu rumusnya sigma D per N dibagi S per akar N. Masukkan rumusnya yang pertama, D sigma D ini dibagi dikurung nilai S-nya dibagi N di akar N, itu rumusnya tuh S RT 35 kurung enter. Oke. Nah, untuk nilai T tadi kita dapatkan min 4,4657892. Nah, di sini kesimpulannya adalah H0 ditolak jika T hitungnya besar dari T tabel. Nah, di sini T hitung kita kan min 4,6578892. Nah, di sini karena dia min, dia dirubah ke positif. Jadi untuk T tabel ini ada ketentuannya. Jadi dalam uji T ini, T hitung kita tuh lebih besar daripada T tabel.
Jadi karena T hitung kita lebih besar dari T tabel, maka H0-nya ditolak. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurangnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahmah. Jadi sekian presentasi untuk uji T kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.